والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usai dari melaksanakan sholat maghrib berjamaah sebagaimana biasa kita menjalani rutinitas kajian 1 bulan sekali di bulan pertama, kajian kitab Safinatun Najah dalam rangka memperbaiki ibadah kita sebagai wujud daripada kebutuhan, tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Karena kalau diniatkan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, segala sesuatu tidak akan kita tempuh dengan proses bagaimana kita harus bersabar dan bagaimana nikmatnya berada di puncak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita awali sama-sama dengan niat tulus ikhlas semata mengharap ridha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam naungan perlindungan dan bimbingan ridha rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah binniyatil barakah wa tawfiqi wa salamah wal hidayah litaysiril umur wa hassil maqasidana wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihil kiram wa khususan li hadrati Syekh al-Fadl. نفعنا الله بعلومهم في الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. Bermula ini satu pasal. Syurutus sholati, bermula syarat-syaratnya sholat. Ada syarat dan rukun mengawali masuk atau melaksanakan sholat, ibadah sholat.
ada syarat, ada ketentuan yang berlaku sebelum sholat didirikan. Itu namanya syarat. Ada SK, ada syarat dan ketentuan yang berlaku ketika kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendirikan sholat. Ada berapa syaratnya sholat? Sama niatun itu ada 8. Ada 8 syarat. Yang pertama toharatul hadasain, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Wa toharatu anil najasati, dan kedua suci dari najis, pakaian, tempat, termasuk anggota tubuh. Jangan sampai ada yang terkena najis. Itu syarat kedua. Taharatul hadasa ini yang pertama suci dari 2 hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Wa taharatu anil najasati, suci dari najis. Tidak boleh ada najis yang melekat. Itu. Nah, kemudian salah satu permisalan, kalau ada yang melekat ketika kita misalkan sedang dalam sholat, ini banyak kasus. Salah satu yang paling disorot kalau di dalam kitab I'anatul Talibin itu pengeras suara seperti ini. Pengeras suara yang kabelnya nyambung sampai ke amplifier. Itu kenapa? Karena khawatir posisi di ruang amplifiernya itu terjatuh di kotoran cicak atau apa, karena ini nyambung. Kalau di dalam kitab I'anah itu nggak boleh. Jadi kalaupun mau pakai pengeras suara itu yang pakai Bluetooth, yang nggak ada kabelnya, itu ada kabelnya. Karena kalau ada najis yang menempel, melekat, tidak di badan, tidak di peci, tidak di sorban, nggak sadar, di pengeras suara yang menggunakan kabel sampai amplifier, ternyata amplifiernya banyak kotoran, bahkan bukan cuma kotoran cicak, tikus mungkin di situ ada, gitu kan. Itu ketika ada ini, kalau I'anah itu lebih detail lagi, lebih jauh lagi ininya, menyorotinya, sampai saking ikhtiatnya. Karena menyambung terbawa itu termasuk ke bawah, kan lagi sholat, imam yang pakai ya, dari takbiratul ihram, terkecuali kalau keadaan amplifiernya di sana yang menjadi sumber suaranya, diperhatikan kebersihannya, diperhatikan juga kesuciannya. Itu. Yang ini mah hanya sebatas ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Kehati-hatian kita, kewaspadaan kita. Karena ternyata kesucian tempat, pakaian yang ada itu menjadi tolak ukur syarat sahnya sholat. Gitu. Kalau ada najis yang dibawa berarti di situ ikut. Termasuk sajadah itu kalau sudah terjatuhi kotoran cicak atau apa, misalkan kucing pipis atau kucing air kencing kucing yang bersifat najis gitu, sehingga membatalkan daripada atau mengurangi daripada salah satu syarat sahnya sholat. Wa taharatu anin najasati fisaubi, pada pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat, meliputi pakaian, badan, dan tempat. Itu syarat yang kedua untuk menggapai sahnya sholat. Wasatrul aurati, dan ketiga menutup aurat. Ketiga menutup aurat. Aurat harus tertutup. Auratnya nanti ada pembahasan batasan auratnya laki-laki, auratnya perempuan. Itu. Wastiqbalul kiblati, dan keempat menghadap kiblat. Waduhulul wakti, dan kelima masuk waktu.
belum masuk waktunya mah nggak mungkin ya. Gitu. Itu bagian dari syarat. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan keenam mengetahui akan kefarduannya sholat, fardunya sholat. Nanti dibahas di pasal berikutnya tentang fardu atau rukun sholat. Wa alla ya'taqida, dan hendaknya tidak mengajak fardun akan sesuatu yang fardu min furudiha, dari kefarduannya, sunnatan itu sunnah. Tidak boleh menjadikan hukum yang, sehingga akan ada anggapan bahwa surah Al-Fatihah itu bukan dari bagian rukun sholat, nanti dianggap sunnah, banyak yang ditinggalkan, banyak nggak dibaca gitu. Sehingga tidak menganggap sesuatu yang fardu itu min furudiha sunnatan, dan hukumnya itu menjadi sunnah. Wajtinabul mubtilati, dan ke berapa? 8, menjauhi perkara yang membatalkan. Al-ahdatsu isnani, bermula hadas isnani itu ada 2 macam. Asghar wa akbaru adalah hadas kecil dan hadas besar. Al asgharu, maka bermula hadas kecil, ma aujabal wudu'a, itu suatu perkara yang mewajibkan kita untuk mengulang wudhu dengan cara wudhu. Kalau hadas kecil bisa dihilangkan dengan cara berwudhu. Wal akbaru, dan bermula hadas besar, ma aujabal ghusla, itu suatu perkara yang mewajibkan kita harus mandi besar, mandi. Al auratu, bermula aurat, arbaun, itu ada 4 macam. Auratul rajuli, pertama auratnya seorang laki-laki mutlaqan, wal amati, dan secara umum isolati, dalam mendirikan sholat, ma baina surrati wa rukbati, itu di antara pusar dan 2 lutut, itu auratnya laki. Wa auratul hurrati fis sholati, dan auratnya orang perempuan fis sholati, pada waktu sholat, jami'u badaniha, itu seluruh badannya. Masiwal wajhi wal kafaini, selain daripada wajah dan 2 perut, 2 telapak tangan. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani, wa inda maharihimiha wan nisa'i ma baina surrati war rukbati. Berbeda antara auratnya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ma baina surrah war rukbah, antara pusar dan dengkul. Kalau perempuan mah seluruh badannya kecuali wajah dan 2 telapak tangannya saja. Itu syarat. Jadi kalau syarat itu berarti sebelum waktu sholat harus sudah ditunaikan. Ada berapa? Ada 8. 1, suci dari 2 hadas. 2, suci dari najis. 3, menutup aurat. 4, menghadap kiblat. 5, masuk waktu. 6, mengetahui keparduannya sholat. 7, tidak menjadikan hukum yang fardu menjadi sunnah. 8, menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Wajtinabul mubtilati, itu terakhirnya adalah mengetahui atau menghindari perkara-perkara yang membatalkan sholat. Dengan mengetahui syarat-syarat tersebut, maka insya Allah secara fikih dihukumi sah ketentuannya. Kemudian proses yang mana yang belum sampai? Wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui akan kefarduannya. Nanti masuk ke pasal selanjutnya, faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Bermula ini 1 pasal menjelaskan tentang rukun sholat. Ada berapa? 17. Nah, ini harus hafal dan harus tahu. Bagaimana kalau tidak hafal? Kalau secara hukum fikihnya
Bisa jadi salah satu penyebab tidak sahnya sholat. Gitu. Pak Ustadz gimana? Saya kagak tahu tuh, kagak hafal bahkan gitu kan. Bahkan kemampuan saya dalam membaca surah Fatihah, surah-surah lainnya selain Fatihah, Mahraj, kemudian hukum tajwidnya mungkin jauh dari kesempurnaan. Bagaimana cara kita menyikapinya? Jangan menjustifikasi menghukuminya langsung dengan hukum yang hukum mutlak, hukum pasti. Artinya orang akan banyak yang minder. Ya, ibadahnya salah mulu katanya begitu. Boro-boro disalahin sama Allah, sama orang aja dipandang salah mulu. Emang karena kagak bener, mending kagak bener sekalian. Nah, akhirnya kagak ada punya niat bener. Itu. Biarkan menjadi bahan pembelajaran. Gitu. Biarkan menjadi bahan pembelajaran. Bahkan hakikat diterima atau tidaknya ibadah sholat kita, itu bukan kita yang menghukumi. Siapa? Allah yang maha tahu. Kita makhluk yang jauh dari kesempurnaan. Ibadah kita banyak kekurangan, banyak salah, banyak alfa, banyak khilaf. Gitu. Biarkan Allah. Nah, kemudian kalau menghukumi yang lainnya seperti ada kemampuan yang berbeda di antara kita, yang memiliki keilmuan yang lebih tinggi, yang mumpuni, maka wajib berada di barisan terdepan. Gitu. Jangan berada di barisan paling belakang kalau merasa menjadi orang yang mengerti, kalau merasa menjadi orang yang paham di depan imam sekalian. Gitu. Ini suka ada yang menjadi apa namanya kalau orang ini bukan provokator namanya, kritisi gitu. Orangnya kritis, dia ngerti, dia paham, tapi beraninya menjatuhkan perasaan orang dalam beribadah. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan membuat orang atau kita punya saudara ketika dia sedang ibadah menjadikan ibadahnya itu merasa sia-sia. Karena apa? Cara berpandangan kita yang salah. Emang kita yang punya hak menentukan sah atau tidaknya sholat seseorang? Emang kita yang punya hak menentukan diterima atau tidaknya sholat seseorang? Ini agak dalam nih. Kalau secara letterlek dihukumi dengan hukum fikih, ya sah-sah saja, gitu. Sah-sah saja, itu. Karena apa? Dihukumi dengan dasar keilmuan. Tapi jangan hanya menjadi kritik, orang pengkritisi, gitu. Tapi tidak pernah mau membenahi, gitu. Tidak pernah mau membenarkan, tidak pernah mau meluruskan. Sudah mengkritisi, bukannya membenarkan. Gitu. Tapi malah menjatuhkan perasaan orang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu firman Allah di dalam salah satu hadis qudsi, ar-rahimuna yarhamkumur rahman. Sifat Allah itu pengasih, sifat Allah itu penyayang. Ar-rahimuna yarhamkumur rahman. Irhamu, kata Rasulullah, kasih sayangilah oleh kamu sekalian man fil ardi, setiap makhluk yang bernama manusia di dunia ini, yarhamkum man fis sama, niscaya akan berbelas kasih seluruh makhluk yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat. Ini pernah ada satu kisah orang yang membuat putus asa dari rahmatnya Allah. Ketika di dalam kuburnya itu memperoleh pertanggungjawaban dari apa? Orangnya rajin ibadahnya, menjaga kebersihan, menjaga kesucian, syarat dan rukun ketentuan yang berlaku secara hukum fikih diberlakukannya. Tapi kagak pernah ngaji rasa, kagak pernah ngaji diri. Artinya antara syariat tidak dikaitkan dengan hukum-hukum yang lainnya. Karena kalau ini agak sedikit tasawuf sebetulnya. Kalau menjalur ke tasawuf, itu ada tingkatan-tingkatan tertentu dalam amaliyah ibadah. Yang paling banyak masalahnya itu paling dasar di syariat.
Karena haram akan berbenturan dengan yang halal akan berbenturan dengan yang mubah akan berbenturan dengan yang haram akan berbenturan dengan yang makruh. Itu kalau di syariat. Satu waktu ketika orang yang memutuskan rahmat hamba Allah dari yang lainnya. Mali indaka ya Rabb. Ya Allah, aku sudah tunaikan, aku sudah lewati satu masa kehidupanku di dunia. Ibadah aku jalani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gitu. Mali indaka ya Rabb, apa bagianku darimu? Gitu. Laisalaka, gitu kan. Bukan bagianmu, indi di sisiku, kata Allah. Apa? Dia tidak memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan nanti di akhiratnya. Ini sebuah dialog yang ada di dalam kitab Mau'izatul Usfuriyah. Gitu. Kenapa? Karena engkau telah memutuskan hambaku dari rahmatku, katanya begitu. Jadi sifat mengkritisi yang tidak membangun semangat ibadah, tapi melunturkan, membuat jiwa seseorang itu luntur, goyah, pudar. Akhirnya tidak ada niat dan tidak mau lagi kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seperti itu nanti. Nauzubillahi min dzalik. Itu di dalam kitab Mau'izatul Usfuriyah ada kisah seperti itu. Orang yang memutuskan harapan seseorang untuk menggapai ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka suatu saat kelak dia akan terputus dari ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia ahli ibadah. Nauzubillahi min dzalik. Maka harus bagaimana? Yang mengerti, yang paham boleh berada di barisan terdepan. Kemudian ketika menyikapi dalam kebersamaan kekurangan dan kelebihan, jadikan sebagai salah satu cara untuk kita bagaimana bermuara kepada kesempurnaan ibadah kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konsep syariatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengingatkan kekurangan dan kelebihan. Sedikitnya aja kita sudah banyak polemik, sudah banyak masalah, apalagi banyak. Berarti akan lebih banyak lagi masalah. Kita punya jamaah di kajian minggu-mingguan, bulanan, ya segini-gini aja. Segini-gini aja di masalah kadang kagak kelar-kelar. Pak Ulum pengen banyak jamaahnya sampai keluar-luar. Akan lebih banyak lagi kita dihadapkan dengan masalah. Itu sunnatullah. Itu. Berarti ketika kita yang sedikit saja masih banyak masalah, berarti kita kedewasaan kita yang masih diukur. Itu sampai sejauh mana menyikapi polemik. Gitu. Bagaimana nanti kalau jamaahnya banyak? Gitu. Bagaimana kalau banyak sedikitnya aja bermasalah? Ternyata hidup itu memang gudangnya masalah. Itu adunnya masalah. Faslun bermula ini satu pasal arkanus sholati sab'ata asyara. Bermula rukun salat sab'ata asyara itu ada 17. Al-awwalu yang pertama an-niyatu yaitu niat. Asani takbiratul ikhrami yaitu takbiratul ihram. 1 niat, 2 takbiratul ihram. Ini rukun. Niat yang bagaimana? Apakah cukup niat di dalam hati saja? Cukup. Karena memang wa mahalluha, jadi penjelasan yang sebelumnya. Ini banyak yang salah paham juga mengenai niat sholat. Sholli fardal maghribi salah rakaat mustaqbilal qiblat. Adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu. Dia talaqud bil lisan, lisannya berucap tapi hatinya tidak bergerak. Itu salah. Kesempurnaannya bagaimana? Kita kembali kepada pasal-pasal sebelumnya. An-niyatu tentang niat qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Itu menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya. Wa mahaluha al-qalbu. Tempatnya di hati. Ada yang orang tapi tidak melafalkan niat, tidak membaca usolli gitu. Selesai wudhu langsung ke barisan shaf pertama atau kedua atau ketiga langsung Allahu Akbar. Kalau hati mah cepet.
Kalau sudah terlatih hatinya ketika niat, nggak jadi masalah. Dia begini, Allahu Akbar. Gitu. Kalau yang hatinya punya penyakit biasanya berulang-ulang takbirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buat ngebenerin niat aja susah, apalagi ngebenerin rukun-rukun yang lainnya. Gitu. Cukup sekali. Gitu. Nah kalau kita kembali kepada pasal sebelumnya tentang niat, qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu itu yang dibarengi dengan pekerjaannya. Jadi kita talafuz, melafalkan niat itu sebelum kita mengangkat kedua tangan. Usalli fardal isya'i arba'a raka'at mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ketika dikerjakan tuh takbiratul ihram berbarengan dengan hati di dalam hati, saya niat mendirikan sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat, gitu. Mengimami atau bermakmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar sampai di sini. Gitu. Ada yang cepat banget Allahu Akbar, gitu kan. Itu kencang berarti hatinya tuh. Hebat. Kagak ada jeda. Oh, kalau hati itu sih cepat Pak, kita nggak perlu waktu lama gitu. Wa mahaluha simple. Nah yang suka niat dengan hatinya, jangan suka gampang menyalahkan orang yang melafalkan talafuz bin niat. Wa talafuz biha sunnatun. Melafalkannya itu sunnah. Kalau perkara sunnah kan dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjain juga kagak jadi masalah. Ini mah dikomplain baik. Apa itu kagak harus begitu, gitu kan? Cukup di hati ge. Lah iya lu cukup, orang mah kagak. Emang lu doang gitu kan. Jadi kadang suka begitu, suka sindir sampir, suka menyinggung perasaan orang. Jangan sampai seperti itu. Wa ta'ala biha sunnatu, gitu. Tempatnya di hati. Singkat, padat, jelas. Itu yang kedua. As-salisu al-qiyamu alal qadiri, syarat atau rukun. Ini bagian dari rukun. Kalau rukun itu berarti yang masuk ke dalam fardu, perkara yang wajib. Al-qiyamu alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Gitu. Kalau yang tidak mampu bagaimana? Mundur. Yang mampu, yang kagak mampu mah jangan berani-berani maju, gitu kan? Nggak ada kemampuan, pengennya maju, boy, gitu kan? Ini juga jadi masalah nih, kadang suka jadi polemik ketika sholat. Al-qiyamu alal qadiri bil fardi, itu orang yang mampu, itu yang sempurna. Ustaz, bagaimana kalau seandainya orang secara fisik jauh dari kesempurnaan, ilmunya mumpuni? Ya kan bukan cuma 1-2 orang, kalau berjamaah mah banyak. Ayo gitu, ini kan ini apa mau bikin ini dulu, konferensi meja bundar setiap kali mau mendirikan sholat. Siapa yang hafalannya lebih banyak, siapa yang bacaannya lebih fasih, itu. Siapa yang istrinya lebih banyak, dan nggak harus seperti itu. Gitu. Kalau di kita makan sekarang udah diatur sama Dewan Kemakmuran Masjid. Ada yang ditugaskan menjadi imam, gitu. Ada yang ditugaskan untuk mengisi kajian. Itu masing-masing pada porsinya, masing-masing pada ketentuannya. Makanya seperti itu dipermudah. Maka jangan suka karena merasa ilmu kita sudah mumpuni, kemudian kita selalu menghakimi atau menjustifikasi orang. Nilai ibadah kita bukan kita yang mengatur. Nilai ibadah kita bukan kita secara langsung yang memponis sah atau tidaknya. Kita kembalikan semuanya sebagai hamba Allah yang lemah, yang jauh daripada kesempurnaan, kembalikan. Kita permohonan kita cuma cukup. Saya selalu menyampaikan kenapa udah gak ada lagi polemik-polemik yang misalkan ini. Kembali semuanya ke kajian dasar. Apa? Ngaji juga. Itu efek kurang ngaji begitu. Kadang orang merasa udah pinter kagak mau ngaji lagi, banyak yang begitu. Udah merasa cukup sama ilmunya, merasa hebat, ya sendirinya doang hebat, yang lain dianggapnya salah. Itu perbedaan karakter, cara berpikir kita, kadang sifat dan tabiat yang berbeda. Sehingga apa? Jauh dari keharmonisan kita. Makanya kembali untuk saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr.
relevansi ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita jadikan pedoman itu adalah sebagai bumbu penyedap dari permasalahan yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Bahkan di masa lalu ataupun di masa yang akan datang, Al-Quran tidak akan pernah pudar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ar-rabi'u, yang keempat, qiraatul Fatihati. Nah, membaca Fatihah itu bagian dari rukun sholat. Kalau masbuk bagaimana, ketinggalan? Itu. Makanya ada satu keterangan kalau ketinggalan Fatihah maka wajib mengulang 1 rakaat. Ada yang berpegangan kepada satu riwayat ketika Sayyidina Ali terlambat sholat subuh. Ketika itu Rasulullah rukuk lama, ditahan sama malaikat Jibril. Karena Sayyidina Ali dalam perjalanannya itu menghormati orang tua Nasoro dari kalangan Nasoro yang berjalannya lambat. Sayyidina Ali itu orang yang sangat punya etika, yang sangat punya adab, itu mengikuti uswah hasanah atau tauladan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika hendak menuju ke masjid itu Sayyidina Ali berpapasan dengan kakek-kakek orang Nasoro. Itu enggak mau mendahului, ditunggunya lama. Ketika mau melintas di masjid itu Rasulullah masih dalam keadaan ruku, ditahan sama malaikat Jibril. Itu sampai selesai sholat itu ditanya sama Rasulullah, wahai Jibril, kenapa engkau tahan? Gitu kan. Bukan Rasulullah yang bertanya kepada Jibril, tapi sahabat. Wahai Rasulullah, kenapa di ruku rakaat pertama engkau lama sekali? Katanya gitu. Ketika selesai salat subuh. Tidakkah kalian tahu bahwa di rakaat pertama ketika aku sedang ruku, malaikat Jibril itu berada di pundakku, menahan untuk aku bangun dari ruku, gitu kan? Hikmahnya ternyata menunggu Sayyidina Ali yang sedang dalam perjalanan, yang setiap waktunya tidak pernah ketinggalan sholat subuh berjamaah, tidak pernah masuk Sayyidina Ali. Nah, itu ada yang berpatokan ke hadis tersebut sehingga bukan Fatihah yang dijadiin patokan, tapi selama mendapati ruku itu masih terhitung 1 rakaat gitu. Tapi kalau kita mau kembali kepada hukum asal yang lebih ini lagi, yang lebih afdol lagi, ke ayat ini ke bacaan surah Fatihah aja. Kalau misalkan tertinggal, misalkan hanya kebagian ketika imam membaca ayat terakhir, kita masbuk nih, imam sudah baca ayat terakhir, Allahu Akbar, gitu. Bagian dari suratul Fatihah misalkan kebagiannya 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kebagian 1 rakaat tanpa harus mengulang. Tapi kalau ketinggalan sepenuhnya maka wajib mengulang 1 rakaat kekurangannya, seperti itu. Kemudian bacaan-bacaannya yang tartil, fasoha, terlebih lagi dalam melantunkan surah Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Maka sempurnakanlah dengan mau mengkaji. Terus saja mengkaji. Itu masih banyak yang saya aja masih banyak yang salah. Saya ngaji Fatihah aja, surah Fatihah itu 3 bulan kagak lulus. 3 bulan Fatihah itu tiap malam 3 bulan rutin. Ini sebulan sekali. 3 bulan berturut-turut sama guru saya dari Jawa Timur, Hafizul Quran. Dia seorang penghafal Quran. Allah yarham. Jadi ketika melafalkan itu mulai dari bismillah, mulai dari ta'awud. Pembelajarannya mulai dari ta'awud. A harus jelas. Ain, gitu. Dilatih nih kalau belajar makhraj. Itu kadang ada dengan nada-nada yang memang di bimbingan atau di tahsin itu ada kalimat seperti ini. Kalau alif a i u ba u an ani a na minal mu'lima i an ani a.
Bunyi alif dengan ain kan sama, tapi beda secara makhraj tempat keluarnya. Kalau ain gimana? Agak sedikit ditekan di sini, dilak-lakan. Di ai'u ai'u da an ani a'la minal mu'ani ma'i an ani kalau tahsin lama mulai dari makhraj dulu ke huruf terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus alhamdu, nggak boleh alhamdu, itu tawallud namanya. Artinya tidak ada menghubungi alif lam qamariyah seperti iklam. Ada orang yang baca secara tidak sengaja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ini lebih jelas lagi. Al. Jangan sampai ada le-nya gitu. Ada le, gitu. Ada pantulan. Karena itu hukumnya alif lam qamariyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bacanya datar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau ditengetin tuh, sama orang yang kupingnya jeli tuh, gampang banget ngukumin. Salah nih orang baca nih. Bikin kita kagak husu. Kadang bikin kita kagak husu. Terus bagaimana? Udah, kita jangan fokus menghukumi orang, makanya. Apa? Kita fokus sama sholat yang kita dirikan. Bagaimana caranya? Memaknai setiap ayat yang dibaca. Alhamdulillah. Kita fokus. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Gitu. Secara terjemahan, minimal seperempatnya lah ke arah susu. Kalau untuk susu sempurna itu paling sulit, paling susah. Saya juga belum bisa. Itu kadang itu tergoda. Hati ini pikiran kadang tergoda. Lebih senang menghukumin orang. Imam bacanya begini amat gitu. Sahapa kagak sholat gua. Jadi ngelantur kita sholat. Jadi ngelantur. Kenapa? Karena kita fokus terhadap penilaian imam, terhadap penilaian orang di sekitar kita. Gitu. Makanya pantas kalau orang-orang yang cara berpikirnya atau mengukur rasanya itu dengan tasawuf itu lebih mengasingkan diri dia. Agak mau, saya suka kagak khusyuk sholat saya katanya gitu, belagu, sombong banget kita, gitu kan? Kenapa? Kagak khusyuk begitu. Kita ngukumin iman ya, imam bacaannya begini amat, gitu kan? Apa sah, apa kagak, begitu tuh. Jadi apa? Kita kembali aja ke sholat kita, itu. Kalimat yang dibacanya kita kembalikan kepada pemahaman kita bagaimana cara kita memaknai ayat-ayat yang terkandung di balik setiap ayat yang dibaca oleh seorang imam. Gitu. Kita perhatiin aja rukun-rukunnya. Berapa tuh? Baru 4. Pertama, balik lagi. Pertama niat, 2 takbiratul ihram. Ketiga, berdiri bagi yang mampu. Keempat, membaca suratul Fatihah. Gitu. Nah, itu ada tahsin, ada kegiatan tahsin, mungkin di samping kegiatan kajian kitab yang lainnya diikutin. Itu terlebih anak-anak muda. Biar apa? Kalau lidahnya masih lentur, insya Allah masih bisa dilatih. Susah kalau sudah tua nanti. Karena ininya urat-uratnya udah pada kencang, udah pada kaku, susah. Yang masih muda ajak Ahmad teman-temannya biar pada mau ngaji. Jangan ngaji loh sini, gitu kan. Ngaji ngopi, gitu, ngopi, olah pikiran, gitu. Kalau udah tua susah besar gimana gitu. Goiril juga katanya ini makhrajnya selalu ketukar gitu. Ngamta gitu kan. Ngalamin gitu kan. Nah, itu kalau udah latah itu lakom. Gitu, latah orang nggak, lidah sih susah, nggak biasa lah, bisa dikatakan latah, bisa dikatakan lakob gitu, kebiasaan orang gitu. Cuman kita jangan sampai terlalu pandai menghakimi orang atau menghukumi orang sehingga lupa menghakimi dan menghukumi diri sendiri. Itu bacaan surah Fatihah, baik Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya. Ya tidak ada batasan usia, saya ingatkan dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat.
Insya Allah segala jenis kesalahan kita baik yang disengaja ataupun tidak, selama kita ada di majelis ilmu, kita ada dalam naungan, perlindungan, bimbingan, ridho, rahmatnya dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-khamisu yang kelima ruku. Ruku yang kelima ruku. Berarti kalau surah mah enggak masuk. Kalau baca Fatihah doang salat gimana? Hah? Dah insya. Kalau baca Fatihah doang terus ruku bagaimana? Kagak baca surah? Bisa. Gitu. Cuman kalau jangan dipakai kalau lagi berjamaah, lagi-lagi akan mengundang masalah. Ini imam di Masjid Al Fauzan katanya kagak baca surah, dari surah Fatihah langsung ruku aja katanya gitu. Itu akan mengundang masalah lagi. Kita pakai ketentuan-ketentuan yang apa yang berlaku gitu, ruku. Kemudian proses rukunya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita melakukan gerakan-gerakan juga tidak sembarangan, ada tuntunannya. Kita dididik, diajarin sama kita punya guru, guru kita juga punya guru. Sampai terus ke sono Rasulullah. Bagaimana posisi ketika ruku? Kalau ruku itu harus datar. Satu ini posisi datar begini. Kemudian ketika ruku begini. Posisi punggung harus datar juga rata. Jadi bagaimana posisinya? Begitu tuh, rata. Nggak boleh ngebengkung begini. Itu kan kecuali bungkuk punggungnya. Gitu. Kalau nggak bungkuk harus datar. Dan pandangan juga harus ke tempat sujud. Oh, kayak gitu. Ada yang nyungsep langsung. Ada yang begini. Udah kayak ayunan begitu. Punggungnya dibuat ayunan. Itu baru sampai ke ruku tuh. Begitu. Kemudian pandangan juga. Saya dulu di Kota Bogor di Masjid Al-Hijri 2, tepatnya di kampus. Sesekali diberikan kepercayaan oleh Profesor Dr. Haji Habibudin untuk menjadi imam di Masjid Al-Hijri 2. Satu waktu saya pakai jaket. Di belakang jaket saya ada bacaan Saint Hunter. Gitu kan, pemburu hantu, bukan pemburu hantu, pemburu ilmu, Saint Hunter, gitu kan, pemburu ilmu artinya penuntut ilmu. Selesai sholat saya ditegur, imam pakai jaket katanya gitu, makmum dikagak khusyuk katanya, bukan baca bacaan sholat, tapi baca merek jaket yang dipakai ustadznya katanya gitu. Nah, sampean yang kagak tahu syarat rukun sholat gimana lagi sholat. Bukan ngelihat punggung imam, tapi pandangan sampean tuh ke tempat sujud, saya bilang gitu. Dasar oon. Kalau masalah ibadah ada aja Pak, itu kan. Kita sering nemuin orang-orang yang nyeleneh gitu. Gampang banget menghukumin orang. Kita kagak bodoh-bodoh amat kali kata kita gitu kan. Emang sunnahnya ketika sholat pandangan kemana? Emang ke punggung imam? Lah kagak. Kemana? Ke tempat sujud sunnahnya. Berarti sampean yang kagak khusyuk, bukan, jangan nyalahin imam ataupun makmum yang lainnya. Pikiran sampean yang kemana-mana. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai istighfar berulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab. Maaf. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan karena sudah masuk waktu Isya. Baru sampai di poin kelima tentang ruku daripada bagian daripada rukun-rukun sholat. Insyaallah mudah-mudahan segala kesalahan sekecil atau sebesar apapun yang kita lakukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita mau melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, ke masjid, musola, surau ataupun yang lainnya, selama di situ ada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penggugur, penghapus atau penambal kekurangan ibadah kita yang jauh dari kesempurnaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa
wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa na'udzu bika min haula'il arba'. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.